Nusaiba ini ada mujahidah Ustaz. Urusan saya kayak di Bukit Tinggi. Saya kalau ke Bukit Tinggi ke Buddha Vera. Kalau Bukit Tinggi ada Buddha Vera, di Pekanbaru ada Nusaiba. Gue dulu lama di Salafi. Beliau termasuk tokoh Asabiqun al-Awwalun Salafi. Di Salafi. Beliau membesarkan Salafi di sana. Beliau kemudian dekat dengan Kiai Idrus Romli. Nah, di tasbih sama beliau, dinasihatin, akhirnya keluar. Memang sudah masa di sana. Gue balik kemudian sekarang berbalik memerangi Salafi sekarang. Nah, beliau sekarang menjadi tempat istirahatnya para ustadz-ustadz kalau ada ke Pekanbaru. Ada markas dakwah Nusaiba yang kemarin diresmikan sama UAS ya. UAS ya yang meresmikannya. Nah, ini beliau timnya ini, tim medianya ini. Tim medianya. Rencananya saya ketemu sama Ustaz Saifullah. Bang Saifullah ini ngajak saya tajiyah ke Ustaz Divianda. Dan saya pun sekarang tajiyah Ustaz, tapi nggak bawa apa-apa, hanya doanya Ustaz ya. Masya Allah. Insyaallah menjalani menjadi tabungan. Lebih mahal itu. Kalau buat apa-apa habis, tapi kalau doa sampai ke hari kiamat. Ya, semoga ini jadi tabungan buat Ustaz. Amin ya Rabb, insyaallah. Insyaallah ini menjadi kecintaan Allah pada Ustaz. Ya Rabb. Dia sudah di surga insyaallah. Ya Rabb, insyaallah. Perjalanan hidupnya selama ini itu sudah membuktikan Allah cinta sama putri Ustaz. Jazakumullah khair. Sama-sama. Saya juga sudah kehilangan satu Ustaz, bisa sama-sama. Sama ya? Sama. Ahmad namanya. Udah main-main dia sana. Insyaallah. Usia berapa meninggal dulu? 3 bulan 8 hari Ustaz. 3 bulan, ini 10 tahun. 10 tahun 6 bulan. Iya. Jadi kalau kita keyakinan kita yang membuat kita tuh gembira, pertama telah berpindah dari tempat yang hina menuju tempat yang mulia. Betul. Yang kedua, telah berpindah pengasuh dari manusia biasa kepada bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. 3, dia sudah menuju kepada kebahagiaan abadi, meninggalkan kefanaan dunia yang penuh dengan tipu daya. Ya sudah, hari Jumat lagi diambil oleh Allah. Apalagi lengkap deh itu. Ya. Jadi dan sebenarnya saya juga tidak mau menceritakan, tetapi asik-asik aja kawan-kawan itu foto-foto udah sebarkan. Iya, saya dapat berita dari 3 hari berturut-turut itu kita tidak berhenti nerima tamu, sampai malam pun masih ada tamu. Terakhir saya nih. Belum tentu terakhir juga. Ustaz Abdurrahman Ustaz. Kata istri saya nggak bisa tidur kita ada katanya. Fatimah jadi nggak bisa tidur siang malah, yang dari Jawa Barat itu. Ini kan istri dari Jawa Barat nih, yang putri kan meninggal. Fatimah kan. Dari mana? Dari Sumedang. Sumedang ini Istri saya orang Barat semua, Ustaz nggak tahu gimana. Dari Aceh Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat. Saya kan kelahiran Paris, jadi imbangannya memang harus orang Barat. Pariaman sekitarnya Paris. Kalau saya ada Prancis dan Prancis ya. perantauan Ciamis. Alhamdulillah. Jadi Ustaz nampaknya. Nah, sambil diminum, dicicip yang ada. Ini kejauhan dari Ustaz ini. Iya, nggak apa-apa, Ustaz terlalu jauh. Ustaz. Saya malah ini jangkauan saya semua. Tapi nggak apa-apa nih, Ustaz. Kita kan tajiyah nih. Ya, sebenarnya kan tidak boleh. Ya. Sebenarnya kan tidak boleh. Tetapi di posisi antum sekarang, ya antum tamu kami. Bisa Ustaz ya. Bismillah. Foto terakhir yang saya lihat dari Ustaz sama Ustaz di Tanjung. Sini. Di depan situ. Di depan sana. Ya. Di depan sana aku di yang tempatnya itu. Beliau udah kemari. Iya. Beliau inspirator saya. Ya. Pertama saya buka era Muslim di GES tuh. Beliau kan yang banyak mengisi rubrik konspirasi. Wah, bagus nih kayaknya satu frame ya dengan kita. Alhamdulillah, cuma awas nggak pernah bertemu. Sampai sekarang pun belum pernah bertemu. Masa? Belum pernah bertemu dengan beliau. Belum. Padahal dekat-dekat aja tinggal ya. Depok. Ya, kan masih satu provinsi. Nah, saya udah berapa kali sekarang. Saya sudah tuh sama Ustadz ya, sama Abu Fatia, sama Abu Fatia itu di Alatir. Satu meja. Saya disandingkan karena memang teman-teman saat itu sedang naik-naiknya masalah akhir zaman. Terus sama
yang akhir zaman tuh ya baru 3 lah, paling sama Babe ya. Sama Babe Hekar. Ya, karena kita sama-sama di Wan Umah kan, Ustaz. Wan Umah masih menghubungi Ustaz? Masih ya? Enggak ada. Enggak ada lagi. Allah alam ya. Nanti orang tua kita sampaikan, kiai-kiai kita di Jawa juga sampaikan. Insya Allah nanti mungkin ya basis penyelamatan Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia ke depan itu Sumatera Barat dengan Aceh. Artinya seperti itu. Dan juga dalam penelusuran saya, pembelajaran dari apa yang sudah pernah terjadi dengan pemetaan alam juga. Mudah-mudahan Sumbar dengan Aceh termasuk yang strategis lah untuk menjadi basis penyelamatan orang beriman juga gitu. Nah, gitu. Jadi kalau memang itu benar, saya nggak tanggung-tanggung minta pada Allah SWT, mintanya sama Allah. Tapi permintaan itu biar Allah yang tahu. Cuman saya melihat Sumbar ini masih sangat memungkinkan dalam banyak hal. Tingkat kesadaran umatnya dengan agama lumayan. Ketersediaan ulama di sini yang benar-benar berani tuh lumayan. Kemudian anti Cinanya juga lumayan. Hidup di sini. Ya, kemudian kepala-kepala daerah yang memiliki ternyata orang-orang yang megang agama lah gitu. Jadi saya lihat bila tempat-tempat lain udah banyak yang tergadai, udah banyak yang diinikan, maka mudah-mudahan di kita sini masih sangat memungkinkan. Hal yang sama sulitnya bagi musuh-musuh Islam itu di Aceh. Hampir-hampir sama sulitnya. Mudah-mudahan saja begitu. Jadi kalau saya lihat Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan itu sulit kita menjadikan itu sebagai basis penyelamatan di akhir zaman. Allah alam. Kalau untuk cari Indonesia ya. Tapi kan kalau perintah Rasulullah kan tegas. Kalau sudah diumumkan itu khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, hijrah kamu ke sana. Itu perintah yang menjadi prioritas kita. Tapi kalau untuk melihat Indonesia, kalau Jawa saya tidak melihat. Allah alam kalau pandang Ustaz. Ya, enggak, saya juga enggak. Kecuali memang hanya sebatas penyelamatan pertama untuk transit saja Ustaz. Jawa Barat. Jadi sekarang kita buka yayasan sendiri namanya IKPU. Yayasan Kampung Peradaban Uzma. Ada Uzmanya. Ada Uzmanya. Jadi di sini kita jadikan markas ahli tauhid. Ahli Quran, ahli tauhid insyaallah taala. Tisu. Kesedak kalau apa? Bahasa Minang. Kalau bahasa Minang tasadak. Kebesekan kalau bahasa Sunda Ustaz. Apa? Kebesekan. Gak apa Ustaz itu Ustaz. Duh, maaf Ustaz, terpotong. Jadi sekarang satu-satunya kendala kita membuat akses jalan ke atas itu sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. 3/4 lokasi jalan kan kita bebaskan khusus jalan menuju lokasi itu 10 meter kali 450 meter. Nah 400 sekian meter itu sudah kita beli. Sudah hitam di atas putih. Sementara yang paling ujung dan ini yang menentukan betul kalau ini sudah lepas dari tangan mereka dan kita beli, berarti kita sudah punya akses jalan yang ini ke atas. Dan alhamdulillah mudah-mudahan seminggu 2 minggu ini sudah terjadi transaksi. Berarti kita sudah punya akses jalan 100% ke atas. Itu yang bisa membuat peralatan untuk membawa alat berat bahan material bangunan semacamnya jadi bisa. Ini dengan kesabaran kita untuk mencari momen yang terbaik sekarang sudah terwujud. Artinya kendala kita terbesar selama ini kan akses jalan. Karena alat berat harus naik ke atas, kemudian jalan untuk membawa material harus lancar, walaupun kita hanya membuat rumah-rumah gubuk lah istilahnya kan, tapi tetap kita perlukan akses itu. Sekarang tuh dengan nikmat izin Allah juga sudah ini. Kemudian ada di sini yang paling jadi Firaunnya di sini, itu juga alhamdulillah telah Allah menangkan kita.
Nah, sehingga jalannya pun berhasil kita perlebar, kita beli juga. Ada Firaun di sini. Ada setiap ada Nabi Musa ada Firaun. Setiap ada Nabi Muhammad ada Abu Jahal. Nah, tapi selalu ujung-ujungnya Nabi Muhammad pemenangnya, Nabi Musa pemenangnya, Ibrahim pemenangnya. Ujung-ujungnya begitu. Wah, rindu saya itu. Saya belum menang, Ustaz. Belum, Ustaz. Dengan kesabaran kita terus mengalir, walaupun kita ditentang, di banyak ini, dikepung, di fitnah yang tidak, tapi kita tetap mengalir bagaikan air. Ini membuat mereka semakin panik loh. Gimana mematikan orang-orangnya? Dia pikirannya isi kepalanya cuma matikan kita nih. Matikan, ini orang-orang ini betul menjadi penghalang dan duri bagi kita. Itu kan bahasa mereka. Tapi Allah akan menangkan kita, insyaallah. Ya. Ustaz dapat 45 sekarang usia. 45 sekarang tahun bulan depan, Ustaz. 45. Cantik. Subhanallah. Ya. Bulan depan Ustaz 45. Iya. Ustaz masih 34 ya. Saya alhamdulillah Ustaz 24 aja lah. Jadi Ustaz, dulu saya punya doa pada Allah. Ternyata Allah punya rencana yang lain, dan doa saya tidak akan pernah sia-sia, insyaallah. Saya minta dulu, sejak saya bujangan saya sudah merindukan Syam. Sejak saya bujangan, sejak saya belum masuk pesantren, saya sudah berharap saya menjadi muqatil fi sabilillah. Ya, aqtul a'da Allah wa uqtal fi nihayah. Itu doa dari kecil sampai saya masuk pesantren, sampai saya tamat, sampai saya ke Mesir, masih begitu doanya, belum berubah. Sampai saya menikah, sampai saya menjadi seperti ini sekarang, tetap tidak berubah. Sampai terakhir saya minta pada Allah SWT, paling akhir umurku 40 ya Allah, izinkan aku sudah di Medanul Qital, izinkan hamba ya Allah. Sudah saya cari segala macam jalan dan sebab untuk bisa ke Biladus Syam, tapi bukan ISIS ya. Tapi Allah belum mengizinkan, dan banyak para kiai sepuh-sepuh, ulama-ulama juga memberikan nasihat yang waktu itu berat bagi saya menerima nasihat mereka. Sampai pada akhirnya usia saya udah sekarang 48 ya. 48. Saya ingin membaca rahasia apa yang Allah inginkan di balik. Padahal seluruh doa saya sudah Allah kabulkan semua. Semua doa yang saya minta kepada Allah sudah kabulkan semua. Kecuali yang ini. Apa rahasianya? Teringatlah oleh saya pesan Rasulullah SAW yang kali terakhir. Rasulullah datang dalam mimpi saya. Itu kali terakhir Rasulullah datang. Rasulullah suruh saya memerangi Syiah. Suruh saya perangi ahli tarekat yang sesat dan menyesatkan ini. Rasulullah suruh perangi saya PKI dan seluruh antek-anteknya. Betul-betul bahasanya qatil. Kalau qatil itu memang harus perang. Nah, berarti mungkin saja bagian saya bukan di Syam, walaupun di Syam itu ada perang lawan Syiahnya kan. Nah, berarti di Indonesia ini kalau gitu, apakah seperti itu? Syiah atau Salafi, Ustaz? Iya. Apa, Ustaz? Jadi akhirnya saya juga sudah dihibur sendiri oleh ilmu yang kita dapatkan, yaitu perintah Rasulullah itu makin ketemu sekarang, isbiru, bersabarlah kamu. Nah, di situ kemudian penutup surah Al-Imran, ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum, agar kamu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian kunci kita mendapatkan pengertian daripada sabar itu adalah surat Ali Imran ayat 154 ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Karakter mereka adalah fama wahanu lima asabam fi sabilillah. Mereka tidak menjadi wahan bagi apa-apa yang ditimpakan ujian oleh Allah di jalan Allah itu. Wahan itu kan hubbud dunya. Mereka tidak bergeming ketika diiming-imingi dan tidak gentar ketika karahiyatul maut. Itu kan isi dari wahan itu. Hubbud dunya karahiyatul maut. Dikasih diiming-imingi jabatan, posisi, fulus segala macamnya, mereka tidak bergeming. Dan ketika ditakut-takuti, diancam, bahkan sampai kepada tingkat kematian, mereka juga tidak gentar. Fi sabilillah, karena yang mereka sedang ada di jalan Allah. Maka setan ingin membuat posisi mereka berubah. Nah, disitulah makna isbiru itu, bertahanlah kamu.
Terus fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu, yang kedua. Mereka tidak mau melemah. Tetap kita bagaikan air di bendung pun kita akan menyatukan kekuatan. Kalau betul-betul sudah tersumbat, kita akan terobos jalan lewat tanah. Pokoknya air tidak akan bisa disuruh berhenti. Ya kalau perlu tembok betul-betul yang ditembusnya. Ya kan? Ya, dijebolnya, dia susun kekuatan dulu. Wa ma dha'ufu, pokoknya mereka tidak melemah. Wa mastakanu, pantang bagi mereka menyerah. Ya, nyerah mengibarkan bendera putih, ya. Pura-pura tiar, pura-pura pingsan. Wallahu yuhibbus sabirin. Ternyata disebut oleh Allah, mereka itulah dia orang-orang yang sabar itu, yang tidak tidak bergeming oleh dunia, tidak gentar dan juga tidak melemah dan pantang untuk menyerah. Ini jalan yang bisa kita tempuh sekarang. Sambil menunggu kedatangan sang pemimpin sejati kita, ya. Kita terus mengalir, Ustaz. Wallahu yuhibbus sabirin. Jadi kalau nah sekarang apalagi di Al-Maidah, Ustaz. Ya, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di situ Allah sebutkan tunjukkan kedisiplinan kamu menjalankan salat berjamaah 5 waktu. Salat secara artian ritual, ya, ibadah mafruḍah ini, dan salat dalam artian perjuangan, tetap secara berjamaah. Teruskan itu, wa'atuz zakah, simbol pada pengorbanan dengan harta. Teruskan, berkorbanlah kamu, sesempit sesulit apapun. Nanti ketika waktunya diizinkan oleh Allah, orang-orang yang betul-betul mendirikan sholat dengan sebenarnya, karena orang-orang yang betul-betul menjaga sholat, dia pantang menjadi munafik. Sementara di akhirnya zaman kenifakan, ya kan? Nah, orang-orang yang tidak munafiklah yang paling kuat nanti bertahan. Dia akan mampu bernafas dalam jangka yang panjang ketika menghadapi pertempuran yang panjang bersama Imam Mahdi. Jadi memang saran saya kepada seluruh umat sekarang itu adalah dengan ayat-ayat ini tadi, ya, agar mereka tetap continue dalam jamaah, jangan lepaskan diri dari ulama sebagai ulul amri sejatinya, dan berkorbanlah dengan harta, dan tetaplah mereka bersabar, dalam artian mereka tidak buru-buru. Jangan sabar. Maka dalam hal ini beberapa kali saya duduk dengan saya melihat pemikiran beliau betul-betul dibuat oleh Allah sangat dinamis, ya. Beliau mengkaji itu semua. Beliau tahu tentang mudarat yang sangat besar di demokrasi ini. Beliau tahu, bukan tidak tahu. Baik waktu saya di Makkah dengan beliau, saya duduk dengan beliau beliau udah pulang. Jadi apa yang beliau ucapkan di permukaan, sebenarnya itu hanyalah untuk menarik simpati publik, nah, bahwa masih sejalan dengan ini mereka. Tetapi sejatinya memang beliau tidak melihat ada solusi selain Islam. Tidak ada solusi selain pada Islam. Namun waktu untuk itu ada waktunya, ya, ada saatnya. Kalau sekarang saatnya adalah bersabar. Tunjukkan bahwa kita tidak famawahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Itu aja, jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa, jangan melemah, jangan menyerah. Tuh. Jadi kalau dikatakan nasihat ini, nasihat untuk diri sendiri juga, ya. Dan nasihatnya ayat Allah semua. Iya, insya Allah. Nah, sama-sama. Ini kita mengamalkan Al-Quran juga nih. Al-Asri, ya. Jadi mohon izin, Ustaz, sekaligus saya mohon izin suatu waktu jika saya datang bawa jamaah. Oh, ahlan wa sahlan, marhaba. Karena saya promosikan bahwa kita harus ke hijrah. Ya, Ustaz, kapan mau buat pondokannya di atas? Saya nunggu laku sawah dulu. Saya bantu, Ustaz. Saya mau jual sawah ini, udah ada yang nawar nih, Ustaz. Masya Allah. Jadi ceritanya, rumah saya sudah saya buat tuh, rumah kayu, Ustaz. Ada atapnya biru, harusnya nampak di sini. Kelihatan di sini. Di lokasi yang tempo hari kita lihat. Yang di atas sudah lebih saya siapkan. Yang di atas itu yang ada buat masjid besar itu kayaknya. Ya, di situ kan rencana saya nanti 100 kali 100 masjidnya. Nah. Itu dari ulama yang kemarin ketemu kita bulan Januari tahun kemarin, ada yang sudah bangun? Tidak ada satupun. Kan saya sampaikan pada mereka, kami siap bantu, kirimkanlah berapapun, kami buatkan. Intinya ini rumah Kiai Anu, ini rumah Ustaz Anu, ini rumah saya. Kita bantu. Malah memang kita berharap, karena hanya Allah yang tahu dan kita tidak menginginkannya
Jawa akan menjadi sarang tempat pembuntuan dan pertumpahan darah terbesar nanti. Bisa jadi. Jadi saat itu baiknya kita punya tempat alternatif yang sudah disiapkan. Gitu. Itu yang membuat mereka ingin segera pindah juga ke sini. Iya. Mungkin nanti saya kabarin aja, minta izin ke Ustaz. Mereka saya bawa ke sini. Hadir insyaallah la ba'sa. Akhbirna qabla maji'ika bi usbu'. Insyaallah hatta nujahiz kull shay. Amin insyaallah. Lakin ana afu asqulukum ya Ustaz. Nah, la fi mushkila insyaallah. Kama al-yawm. Anta tadri min dhimni du'a ila Allah azza wa jalla. Allahumma atmim lana a'malana wadmum ilayna ibadaka al-muttaqin al-akhyar wal-abrar minhum. Dan nahnu natlubu min 'indillah azza wa jalla al-muhtarifin min ibadihi al-muttaqin. Nah, para profesional hendaknya merapat kemari, orang-orang yang pakar dan ahli tentang keilmuan cocok tanam pertanian harusnya merapat kemari, dan kita mempersiapkan segala sesuatunya lah. Kalau memang kedepannya ada rezeki bahwa kita meluncur ke sana, kita meluncur dengan keadaan sudah aman meninggalkan para istri di sini. Itu. Insyaallah, syukran Ustaz ala ihtimamikum lana. Apa nih? Jazakumullah khairan katsira. Ini hadiah sudah hebat betul ini. Ustaz aja susah mencarinya gitu kan. Setelah mendapat Ustaz bagi pula. Jazakumullah khair. Ya, ini sangat bermanfaat insyaallah. Ada beberapa buku, nanti saya coba sharingkan lagi ke Ustaz. Amin. Tentang vaksin ada insyaallah. Nah, vaksin Covid nih. Apapun vaksin lah. Ustaz pernah ketemu sama Jadi the Grey? Sudah, karena beliau ada buku yang terakhirnya. Enggak, bukunya yang dilarang menyebar apa? Deadly Miss ya. Ada buku saya. Ustaz ada bukunya? Apa itu? Ada. Deadly Miss. Ada. Ya. Ada itu lagi. Deadly Miss. Kemudian buku terakhirnya Rasulullah Ismail Daktar kan? Iya, Rasulullah Ismail Daktar. Ada lagi? Ada 3 yang saya punya. Deadly Miss, Trust No One. Nanti saya kopikan. Ada buku vaksin 1, tapi bukan dari beliau, tapi dari praktisi kesehatan. Buku vaksin. 1 lagi, nanti saya coba kumpulkan. Ustaz Jad Amaulani, 1 lagi Jad Amaulani. Ya. Almarhum. Nah itu saya pulang kajian dengan kami, seminar dengan kami, kok tiba-tiba meninggal. Diberitakan gagal jantung, ginjal, kolesterol darah tinggi, padahal sehat sebelumnya. Kami yakin beliau bisa berhasil. Semoga Allah jaga Ustaz ya. Ustaz juga semoga Allah jaga. Harus hati-hati dengan makanan, minuman. Seperti yang kita bicarakan di gedung kemarin, kita tidak boleh, jangan sampai kita jatuh ke rumah sakit mereka. Walaupun katanya orang soleh di sana, jangan. Lebih baik kita terapi dengan Tibur Nabawi, dengan diri kita, dengan apa. Orang-orang macam kita ini memang sangat ditarget. Ya, kita nggak takut mati, tapi kita juga nggak mau konyol. Ya kalau hanya maaf ya jatuh di tangan musuh, kalau kita mati tangan musuh kan konyol itu. Dalam artian apalah, nggak ada harga betul nyawa kita nih. Harusnya nyawa kita ini lepas setelah kita menghabisi banyak mereka kan, harusnya gitu. Ya doakan ya Ustaz, nanti saya duduk di istana. Amin. Ya Rabb, ya Rabb. Amin warahmatullahi. Tapi cuma bicara aja nih Ustaz. Amin ya Rabb. Allah ya Allah ya